Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi obrolan kita tentang keris, salah satu benda budaya ya Romo ya, masih dengan bintang tamu kita Romo Doni, dan kita kedatangan tamu juga dari jauh, salah satu anak muda yang tertarik dengan benda budaya juga. Andi ya? Oke, apa kabar? Mas Andi panggilannya populernya Ki apa? Oh iya, Mas aja. Oh Mas, nggak ada gelar Ki apa? Nanti kita gelari ya. Iya, nanti kita gelari. Kalau di Jawa gelar itu gelar kloso alias nyebar tikar. Oke. Nah, ini kita juga kedatangan keris. Jadi menyambung dari episode yang kemarin. Iya. Ini keris kita yang berikutnya merupakan keris Banjar juga. Iya, sama yang kemarin kita bahas keris Banjar, cuma bedanya yang kemarin masih orisinil semua. Oke. Dari bilah, warangka. Nah, tapi kalau yang ini bilahnya keris Banjar, tapi warangkanya sudah diperbarui karena warangka aslinya rusak. Lalu karena ternyata tadi ada hubungan dekat Banjar dengan Jawa, terutama di era Demak dan di era Mataram. Sebelumnya di zaman Hindu sudah masuk juga ya Majapahit. Nah, sehingga warangkanya dibuat ulantu manggal. Ulantu manggal itu dipercaya zaman Demak dan zaman Sultan Agung Mataram gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, sebagai putra daerah kita sudah singgung kemarin, beliau ini ada darah Banjarnya, jadi harus bertanggung jawab nih. Menjelaskan negeri leluhur. Iya, memang datu kalau di Banjar kita bilang datu ya. Datu kita itu memang ada cerita-cerita lah tentang peninggalan-peninggalan, salah satunya keris ini, yang mana yang di depan kita ini salah satunya adalah disebut keris Sampana Carita. Ya, karena lo 11 ya. Iya, karena lo 11. Nah, ini memang tuahnya itu Romo memang dingin Romo. Oh iya, apa sejuk ya? Sejuk. Meneduhkan. Istilahnya kita jadi tidak gampang tersulut emosi. Kalau yang kemarin kita sudah bahas itu singkir ya. Nah, itu singkir kemarin. Nah, memang terkenal keris singkir ya. Ya, memang yang terkenal itu, yang sering dikenal di Banjar itu ada dua keris itulah. Tuh. Singkir kebetulan kemarin kita sudah bahas. Iya. Yang sekarang lah keris Sampana Carita ya. Nah, uniknya kalau di Jawa kemarin juga Sampana tapi lurus sempana bener. Iya. Lalu lazimnya di Jawa itu Luk 9, tapi ada juga yang disebut Sampana Luk 7. Nah, ternyata di Banjar dicampurkan dengan Luk 11 itu Carita. Keris Sampana yang kalau di Jawa agak beda ya, tapi di Banjar karena setiap daerah berhak memunculkan kekhasan masing-masing karena kan membuat pakem masing-masing. Sehingga yang di hadapan kita ini Luk 11 yang disebut Sampana Carita. Kalau di Jawa tidak ada sampananya, Luk 11 Carita saja kalau di Jawa. Iya. Itu juga berhubungan sama Pangeran Hidayatullah ya. Iya, yang zaman perang dengan Belanda ya. Yang istilahnya meneruskan atau memberikan keris itu ke Demang. Mas Andi, Banjar ini kemarin kita sudah bahas etimologi akar kata Banjar, karena memang di Kalimantan tuh di sisi Laut Jawa Selatan ya, memang adalah tempat pertemuan. Jadi semua kebudayaan tuh berkumpul, berjumpa. Karena memang arti Banjar itu adalah tempat berkumpul, berjumpa, bertemuan kan, tempat pertemuan. Sehingga dan ya karena strategis dan hasil buminya ya, ada hasil bumi baik tanaman juga tambang ya, tambang bisa berlian dan juga batu bara dan lain-lain, itu diiri-iri sama penjajah. Akhirnya konflik, dan tercatat di Nusantara ini termasuk etnis yang mengobarkan patriotisme adalah keris Banjar, karena perlawanannya itu tiada akhir. Jadi ada yang melawan, ada kalah, nanti pindah lagi ngelawan, sampai terakhir kalau tidak salah sempat dihapus ya sama Belanda. Dihapus lalu bikin lagi Keraton Perjuangan istilahnya begitu. Iya, betul. Sampai sekarang itu masih eksis keratonnya dan masih ada pengangkatan Sultan ya, Sultan Banjar menjadi tokoh juga di daerahnya, Sultan Banjar. Lalu yang unik juga perlawanan terakhir itu akhirnya diasingkan ke Jawa, di daerah dekat kita sini, Empang Bogor. Sehingga di Empang Bogor ada jalan namanya Jalan Gusti, karena disitulah tempat diasingkannya para gusti-gusti leluhur jenengan. Informasi itu juga Romo. Ini kerisnya ini dimiliki oleh Pangeran Banjar. Pangeran Banjar. Ya, adiknya Sultan Banjar. Sultan Banjar yang bertahta, dan ini memang
anugerahkan ke kita ya untuk Iya. kita bahas juga. Kita bahas. Itu boleh dibuka. Kita mulai ya. Boleh dilihat. Izin Kanjeng Sultan dan Kanjeng Pangeran Banjar. Berarti termasuk keris kemarin juga anugerah dari beliaunya. Betul. Dan ini diganti warangka juga sudah atas izin beliau ya. Iya. Ya. Nah ini yang tadi lo 11 kita bahas ya, dan memang lalu kita sudah kemarin Empu-empu Banjar banyak membuat pamor miring, yaitu pamor garis-garis, termasuk yang singkir kita bahas. Tapi kita jumpai juga pamor melumah. Melumah itu terentang, dalam artian bentuknya kurva-kurva ya. Nah, tapi lebih uniknya di Banjar, di negeri Banjar, daripada pamor yang kurva, lebih sering kita jumpai pamor yang miring, yang garis-garis. Tapi di daerah lain terbalik, lebih banyak dijumpai pamor yang kurva, yang melumah ya, yang prosesnya terentang, yaitu dari lipatan diambil sisi atas. Kalau miring dari lipatan diambil sisi samping sehingga munculnya garis-garis. Nah, itu kembali lagi ada mirip dengan di era-era keris kulonan ya, Jawa Baratan yang memang kita sudah bahas kemarin, ada eksodus ke Jawa Timur, lalu kerajaan Demak sendiri juga warisan dari kerajaan Majapahit Jawa Timur. Nah, uniknya keris Demak itu juga ada sedikit ciri Jawa Baratnya, yaitu condong lelehnya sangat sangat miring ya. Berbeda dengan keris Majapahit. Jadi ada tadi ketika kita jumpai irisan Banjar dengan Demak, lalu irisan Banjar dengan keris Banjar dengan ciri-ciri dari keris Jawa Baratan yang bercampur di Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, di beberapa daerah Jawa Barat juga kita jumpai banyak keris dengan pamor singkir tadi, pamor garis tadi. Dan juga dengan bentuk sempana, baik sempana benar atau sempana lurus ya, sempana lurus maupun sempana lu 9 atau juga lu 7. Nah, di sini kita jumpai yang sempana carita lu 11. Nah, ini salah satu keunikan di Banjar itu ya, lebih mengutamakan pamor garis-garis. Nah, garis itu apa? Ada diarahkan tadi sapu lidi singgir ya, untuk menyapu. Lalu arahnya ke rambut, merambut. Rambut itu apa? Kebetulan saya rambutnya gondrong. Nah, bukan promosi. Jadi rambut itu apa? Sesuatu yang secara alami tumbuh. Sehingga diharapkan kesuburan itu kan ini secara alami natural, atas sunatullah kun fayakun, rambut itu tumbuh. Kecuali dipotong pendek dia. Nah, dari tumbuh itu ada sisi kesuburan, bahwasanya kun Tuhan itu ya, sunatullah itu bergerak secara natural. Selain rambut tumbuh, tunas-tunas tumbuhan juga bermunculan dari tanah dan sebagainya. Sehingga konsep ngerambut juga diarahkan ke beautiness, ke keindahan. Keindahan, karena wanita yang cantik juga ini ke rambut panjang, tapi laki-laki gagah zaman dulu juga ke rambut panjang, karena semua orang zaman dulu berambut panjang, tidak hanya saya ya. Bahkan Kanjeng Nabi di tulisan yang kita baca juga rambutnya panjang begitu ya. Nah, itulah yang unik dari keris Banjar. Jadi ada filosofinya orangnya. Iya, jadi memang senjata itu awalnya fisik adalah untuk berperang, bertikam ya. Tapi lambat laun dibuat sebagai sarana untuk mengajari masyarakat. Kan ini atas andil raja dan empu. Dan hanya raja empu ciptakan keris seperti ini dengan makna ini nanti untuk mengajari ke masyarakat. Jadi kita pernah bahas keris itu atau pusaka, yaitu adalah kitab tanpa aksara. Jadi tidak ada tulisan tapi bisa bercerita ya. Kalau di bahasa Jawa pusaka bisa kondo gitu ya. Jadi pusaka itu bisa bercerita gitu. Nah, apalagi ini dapurnya carita gitu kan, sampana carita. Apa yang tidak diceritakan? Kenapa lu 11? Kenapa lo 11 arahnya ke carita kan, ke cerita. Nah, kalau di bahasa Austronesia Nusantara ini lebih dari 10 tapi belum ke arah 20 namanya belas. 11, 12. Nanti bahasa beda, ada yang di Batak 11 ya, di Jawa 11. Nanti beda. Nah, tapi tetap angka kata-kata las itu semiotiknya ke arah welas asih. Belas kasih Tuhan, Rahman Rahim kalau di agama Islam, bahwasanya dunia ini tercipta kun fayakun, Allah itu juga karena Rahman Rahim, karena belas kasihnya. Kalau ndak bermakhluk mau merahman-rahimin siapa, sehingga kun fayakun terbentuknya makhluk alam semesta juga dari kata belas kasih. Nah, dari belas kasih itu bercerita, yaitu dengan ayat-ayat wahyunya Tuhan bercerita lewat Jibril kan,
Ini welas asihku kata Tuhan lewat para nabi dan segala macam. Jadi tadi arahnya ke sejuk tadi, teduh. Iya, teduh. Kalau singkir agak galak dia. Karena dia wibawa tameng kan, Iya, benteng. tameng, ya. Jangan ganggu. Nah, jadi yang negatif disapu-sapu, ditolak bala gitu. Iya, tolak bala. Tapi kalau sampana carita ini, sampana kemarin kita sudah bahas ya, pana itu artinya sadar ke dalam, memahami diri. Ada pameo, man arofa nafsahu, fakot arofa robahu, fakot jahilu. Pernah ada nggak perasaan itu? Iya. Barang siapa mengenal dirinya, Iya, dia akan mengenal Tuhannya. Tuhannya. Dan dia akan merasa bodoh karena yang utama memang Tuhannya kan gitu. Izin Romo. Ya. Makna dari Luk 11 itu dia lebih ke Tuhanan ya. Iya, welas asih. Ulas asih. Rahman Rohim, welas asih. Ya. Nah, disitulah muncul kata carita karena ternyata cerita-cerita yang ada di dunia ini baik dari perumitan awalnya orang salah paham lalu berperang, tetap endingnya akhirnya adalah happy ending ya. Iya. Nggak ada perang yang nggak berakhir. Perang mana yang nggak berakhir? Iya, betul. Apalagi ceritanya indah dari awal. Cerita yang buruk dari awal pun akan berakhir indah karena diawali oleh kesalahpahaman kan. Pihak ini ngeyel perang kita. Iya. Tapi tetap ada happy endingnya, Akan itu ada kedamaian. Apalagi yang awal ceritanya sudah diawali oleh cerita-cerita yang indah. Misalnya pengajaran, kan ada Socrates mengajari Plato. Nah, indah ceritanya. Akhirnya kita duduk di bangku sekolah ada akademia. Lalu Konghucu ya mengajari murid-muridnya di Cina. Sampai sekarang ajarannya. Cerita yang indah itu ya pasti akan berakhir indah dan jariah ilmunya kemana-mana. Apalagi tadi kisah yang buruk saja diawali oleh kesalahpahaman bisa berkerindah. Disitulah makna Rahman Rohim, atau kalau di Islamnya rahmatan lil alamin, itu kalau di Jawa namanya memayu hayuning bawono. Sehingga pusaka yang diserahkan ke Demang Lehman itu tadi apa namanya? Lehman, ya. Itu yang dapur apa? Yang singkir. Singkir ya. Yang betul. singkir. Yang singkir. Karena tolak bala itu tolak musuh ya, tolak penjajah betul. Betul. Dan di kisah singkir yang kita bahas sebelumnya adalah Demang Lehman ini merepotkan Belanda. Sehingga Belanda ini marah karena sudah banyak ongkos perang, susah ditangkap, tapi begitu ditangkap dihukum mati kan. Dan foto beliau itu tersenyum dan dipenggal. Ya, dipenggal, tapi foto beliau sebelum dihukum mati itu ada fotonya di internet, tinggal dicari Demang Lehman. Terikat itu tersenyum. Karena syahid ya. Tahu yang ditindakkannya adalah jihad fisabilillah, melanggar batas orang mengambil hak negara bangsa kan. Bagaimana orang membela tanah air nggak syahid? Orang kita dirampok ya, lalu kita membela harta kita dari rampok, lalu kita terbunuh oleh rampok, itu saja dibilang syahid. Apalagi membela tanah air, kok ada yang bilang bela tanah air nggak ada dalilnya, repot itu gitu. Nah, di sana Demang Lehman ketika hendak dipenggal oleh Belanda tersenyum, ada fotonya. Lalu saking marahnya Belanda, kepalanya itu dibawa ke negeri Belanda. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum dipulang-pulangkan. Saking marahnya itu, merepotkan ini pejuang satu ini. Nah, di satu sisi singkir itu artinya tolak bala, termasuk tolak penjajah ya, tolak negatif. Nah, di sini yang carita yang teduh. Jadi memang penyeimbang. Memang institusi apapun harus punya dua sisi itu kan. Kita di kampus ada sisi pengajaran, tapi ada sisi keamanan toh. Kalau kampus tidak ada keamanan, repot juga kan. Pembinaan lah ya. Iya, nah negara juga begitu, ada sisi dalam negeri, tapi ada sisi pertahanan juga, polisi, angkatan bersenjata dan sebagainya. Nah, kalau dulu zaman Hindu Buddha masuk ke Nusantara dalam konsep dewa raja, raja itu bermuka dua, bukan dalam artian munafik ya. Tapi satu berwajah Siwa, satu berwajah Wisnu, sehingga disebut Harihara. Hari itu yang ke dalam berwajah Wisnu, artinya lembut kepada rakyatnya, tapi Hara berwajah Siwa tegas dan keras kepada musuh-musuhnya, kepada yang akan mengganggu negara. Nah, begitu ya ketika lalu Nusantara sekarang kita sudah beragama Islam, ya ada kewajiban jihad fisabilillah tadi, mempertahankan tanah air baik dari penjajah maupun dari perongrong yang orang dalam sendiri. Penjajah pesek kan. Sekarang banyak Mas Andi penjajah hitam menurut saya. Dulu penjajahnya kulit putih mancung kan. Sekarang penjajahnya pesek hitam. Nah ini kalau dulu Londo Ireng. Londo Ireng. Banyak sekarang Londo Ireng. Nah, ini
makna kita bahas dari keris itu ternyata tidak lepas dari patriotisme pendahulu kita. Kita bisa meneladani dan kita tetap waspada. Kalau dulu ada penjajah, sekarang juga masih ada penjajah. Lalu dari kerisnya kita tetap harus ramah, sejuk, teduh, tapi kita tidak boleh menghilangkan singkir tadi, kewaspadaan. Nah ini yang bisa kita ambil dari Banjar, walaupun keris di Banjar tidak hanya singkir dan sempana carita, ya. Pamor juga nggak ada pamor singkir dan tapi dua keris yang utama itu menggambarkan patriotisme tadi juga, bahwasanya teduh, baik sangka, husnuzon baik, wajib, tapi tetap kukuh dan siap sedia waspada dari rongrongan untuk tolak balak juga wajib kan begitu. Mudah-mudahan nanti ada keris-keris Banjar yang lain, Romo. Oh iya, kita tunggu. Makin kita gali lagi ya. Kanjeng Pangeran dan Gusti Sultan kita tunggu kalau mudah-mudahan insyaallah. Nah, ini kita bahas pamor ini ya. Ini menarik. Ini pamornya pancuran mas. Jadi di bawah ini ada jenis pamor lain. Sebenarnya ini masuknya ke ada yang nyebutnya ganggeng kanyut, ada yang nyebutnya lar gangsir. Saya lebih cocok ke ganggeng kanyut. Ganggangnya itu tuh ganggang yang hanyut. Ganggang tuh lumut air. Ganggang hanyut itu simbol dari kita teguh pendirian tapi tidak keras, artinya fleksibel. Ganggang tuh berakar, tapi ketika arus air itu ke utara dia ke utara daunnya, selatan, timur, barat, tapi dia nggak kemana-mana, karena akar tetap. Nah itu ganggang. Kalau lar gangsir dia simbol istiqomah ya, continuity. Karena kita gangsir tuh jangkrik besar. Tadi ada namanya apa? Kerereng. Kerereng, ada jenis saudaranya tonggeret, ada jenis saudaranya lagi saudara jangkrik hutan namanya garengpung dan lain sebagainya. Lar gangsir itu dia berbunyi koreng gitu kan? Nah, sehingga sisi istiqomah, sisi continuity itu diperlihatkan dalam pamor lar gangsir. Tapi saya lebih condong ini ganggeng kanyut yang di bawah. Iya, yang di bawah. Lalu ada pamor sodo sakler atau selidi sebatang. Nah ini sebenarnya simbol dari pancuran mas. Ada sumbernya lalu ada pancurnya. Itu juga simbol kemakmuran, kesuburan. Sehingga kalau kita mengedepankan watak welas asih, silaturahim, baik sangka, husnuzon, pasti rezeki akan tetap mengalir ya, membasahi bumi, sawah-sawah dan sebagainya. Rakyat juga teranugerahi dengan kemakmuran dan sebagainya. Nah ini yang dapat kita baca dari simbol. Jadi tadi bercerita ya, lu 11 AC, pamornya pancuran mas, tapi diawali oleh ganggang kanyut. Kadang ada yang diawali oleh pusar bumi, pamor di bawah ini. Kadang di bawah ini sebelum ke sodo sakler ya, lidi sebatang, di bawah ini pamornya bawang sebungkul atau tunggak semi, tapi ini ganggang kanyut di bawah ini. Ganggang kanyut tadi ya, bahwasanya kita perlu fleksibel, tidak perlu melawan arus, tapi akar kita tidak kemana-mana. Jadi seakan-akan arus air itu ke utara, ya daunnya ganggang tuh ikut ke utara. Ya, ibaratnya kita ngerantau sampai ke kemana, orang, tapi akar tidak hilang. Kita di negeri orang kan harus fleksibel, harus ikut cara orang negeri orang. Kalau kita paksakan cara kita, repot kan gitu. Nah ini memang keris sudah sepuh sekali. Ini ada retak. Tapi saya tidak bisa pastikan retak ini apa karena usia tua atau pernah dipakai berperang. Karena keris sebenarnya itu walaupun awalnya senjata tikam ya, kemudian belakangan menjadi tadi senjata yang bercerita. Retaknya kayak bekas luka, benturan. Nah, ini sama senjata tajam lah. Nah, tadi kita sudah bahas di episode sebelumnya, berawal dari senjata tikam, tapi lalu tersematkan ideofag, sosiofag kan, tersematkan gagasan-gagasan ide yang sangat kompleks dan aspek efek sosial yang sangat tebal. Ya, mengingatkan aja ke penonton bahwa ideofag, sosiofag, dan teknofag itu kita bahas di episode-episode awal kita. Bisa scrolling lah video-videonya. Jadi ditonton semua ya. Kita intermezzo ngopi dulu. Monggo Mas Andi, ngopi dulu. Monggo Pak Ferry. Ini kopi jahe ya, kopi kearifan lokal. Nah, jadi walaupun senjata doanya lembu, doa kita sudah bahas Masaru Emoto ya. Bagaimana beliau meneliti air dan air itu ternyata mempunyai memori. Nah, di situ juga bridging kita approach untuk membahas pusaka yang dari bahan metal solid. Yaitu penelitian dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto yang meneliti air gitu. Nah, sehingga walaupun keris sempana carita ini adalah tergolong doa, memori AI yang disematkannya adalah teduh, sejuk, tapi ya tetap fungsi senjatanya bisa.
kalau terpaksa kepepet. Karena tadi walaupun keris awalnya tikam tapi lalu disematkan gagasan ide-ide yang kompleks dan aspek sosialnya tebal, tetap kalau kepepet kepaksa harus digunakan ya tetap bisa digunakan sebagai senjata. Bertahan ya. Karena awalnya adalah senjata, sehingga retaknya, rengatnya ini kemungkinan bertangkis ini ya. Iya, kayak menangkis itu. Tapi bisa juga karena usia tua. Seperti karena bertangkis. Saya memiliki juga beberapa keris yang ada bekas bertangkis bahkan lebih dari satu gitu. Dan ada juga keris yang bertangkis di samping. Oh. Jadi di sini ada garis, lalu dia agak belewat sedikit. Karena nangkis sesuatunya dari samping, bukan dari mata. Saya nyimpan juga. Kayak itu yang kita pernah bahas, Romo, mengenai bahwa kita belum mempunyai penelitian yang inilah untuk keris ya. Iya, memang masih bahan-bahan keris ya. Memang kemarin kami dengan Kemendikbud ya pernah juga ke laboratorium yang metalurgi UI, kita meneliti secara sisi logam, mana baja bagaimana wataknya. Lalu sebenarnya karena senjata tetap ya ada nanti bisa diuji balistik. Sehingga fungsi gonjol kita sudah bahas, selain sebagai guard, salah satunya juga sebagai peredam. Karena besi yang masuk ke hulu ini dengan bilah yang melebar itu adalah tempat yang paling rentan untuk patah. Apalagi ketika senjata keris digunakan untuk menikam, getaran itu kan pasti ada. Getaran dari ujung itu akan sampai ke pangkal kan. Sehingga salah satu fungsi gonjol selain untuk guard tangan pelindung, juga peredam dari goncangan itu. Nah, penelitian atau penemuan leluhur kita di zaman itu tentang tadi desain meredam dan sebagainya itu sangat fantastis, sangat yang tidak kita duga. Ternyata dari zaman itu sudah diukur, dihitung. Termasuk desain ergonomis condong leleh kita sudah bahas ya dan sebagainya. Nah, ini artefak sangat luar biasa dengan yang singkir kemarin ya, keris singkir, dan dua-duanya memang kita dianugerahi langsung dari Pangeran Banjar ya, adik dari Kanjeng Sultan itu. Kalau tangguhnya, Romo, kira-kira bisa di ini ya? Nah, kita sudah bahas ya, keris-keris Banjar itu mirip dengan garapan keris Jawa Baratan. Jelas belum tentu itu keturunan dari Empu Jawa Barat atau meniru, belum tentu. Karena tadi kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, memang ada Empu Jawa Barat itu eksodus ke Jawa Timur ya. Sehingga itu ditengarai sebelum Majapahit, sehingga pengaruh empu-empu Jawa Barat yang nanti saling menikah dengan empu lokal di Jawa Timur itu akan membawa ciri kan, sehingga ada di daerah Tuban itu keris tangguh Tuban Pejajaran ada, yaitu tadi yang dibuat di era baru datangnya eksodus dari Jawa Barat itu. Tapi leluhur ini akan menurunkan empu-empu yang di Madura. Jadi empu-empu Madura itu tetap bergaris kepada empu yang dari Jawa Barat yang nanti saling menikah dengan empu lokal, nanti nyambung ke Bali, ke Lombok, dan sehingga kita akan jumpai di Lombok, di Bali, di Madura, keris dengan tadi, bahkan di Jawa Timur juga tadi ya, kan keris dengan ciri Jawa Baratan gitu. Nah, kita sudah bahas kemarin di Banjar juga dijumpai tadi ciri Jawa Barat. Salah satunya apa? Sisi pejetan ini luas, sehingga kalau ini gonjo namanya leher ya, ini leher gonjo itu panjang. Nah, kita juga sudah lihat, kita pelajari ya keris-keris Banjar yang ada di kolektor dan ada di museum. Karena cirinya sama semua, memang mirip dengan tadi ya, gaya itu ya. Walaupun belum tentu terhubung langsung dengan, karena bisa jadi memang satu era itu menjadi tren ya, karena itu tadi ya. Atau memang kita perlu teliti, bisa jadi memang ada tokoh juga yang memang dari Jawa Barat, tapi saya kira lebih ke yang eksodus ke Jawa Timur tadi itu ya. Karena tadi itu di keris Demak juga ciri Jawa Baratnya menguat. Jadi ada keris Tuban Pajajaran di zaman eksodus itu bahkan sebelum Majapahit ya. Tapi di ciri khas keris Demak itu ciri Jawa Baratan juga menguat. Padahal Demak kan letaknya di tengah Jawa Tengah ya. Nah, tadi bisa jadi tren-tren karena dia tengok empu itu sisa leluhurnya ke sana. Di situ ada ingin memunculkan lagi ciri-ciri dari leluhurnya, itu bisa jadi begitu kan? Mungkin ya. Iya, karena ada salah satu empu di Madura, yang empu wanita itu tergerak juga karena sarang keris keturunan empu juga di Madura, lalu tergerak untuk harus menempa, walaupun tidak lazim ya perempuan menempa, karena terdorong loh. Leluhur saya kan
Bunyi Sombro dari Iya. Jawa Barat yang eksodus ke Jawa Timur itu. Loh, kalau leluhur ada perempuan saya juga bisa. Nah, itu ada salah satu empu muda kita di Madura seperti itu. Nah, Tergeraknya karena ngomongin empu Romo. Iya. Ini di Banjar sendiri kira-kira masih ada empu? ya Keris karena ya? di Banjar kesultanannya masih ada ya. Nah, unik saya mau cerita nih. Tadi kita sudah siap-siap mau take keris Banjar Iya. ini. Tato kawan lama saya sudah lama nggak berhubungan, nggak WhatsApp. Tato kirim, mau ini Raja Banjar Surya Kusuma kok wajahnya mirip jenengan katanya begitu. Waduh, kok pas ini gitu. Iya, iya, Padahal, iya. nah, itu namanya mestakung. Kalau menurut Profesor Yohanes Surya itu mestakung, semesta mendukung gitu. Oh, semesta mendukung. Jadi Iya, iya, iya. vibrasi energi itu saling terkait. Bahkan kawan lama jauh yang lama Iya, enggak iya, WhatsAppan, tetap ngirim itu foto Kirim ya. Surya Kusuma lo. Mau ini Raja Banjar wajahnya mirip jenengan. Pas kita mau bahas keris Banjar gitu. Caranya gitu. Nah iya, jadi itu kan unik nih. Nah lalu tadi kita bahas apakah negeri Banjar ya Kesultanan Banjar ternyata masih ada. Yaitu nama beliau Empu Amin ya. Nah beliau punya gelaran juga, yaitu sang empu rambut perak. Oh. Karena rambutnya putih semua tapi masih gagah, kuat, kokoh gitu ya. Menempa masih kuat walaupun rambut putih semua ternyata tidak lalu sebagai uzur, tidak, itu tetap kuat. Jadi gelar beliau itu empu rambut perak. Iya. Empu Amin masih membuat sampai sekarang. Monggo kalau ada yang mau mesan keris Banjar kepada Empu Amin silakan langsung ke Banjarmasin ya. Dan kalau kita ada umur juga, ada jodoh untuk bertemu dengan Empu Amin juga. Iya, mudah-mudahan nanti kita sowan. insya Allah. Dan dengan kan putra daerah. Iya. Ya kita disambungkan nanti. Nah, dari Mas ini nih, ada tamu kita nih. Iya, gimana Mas Andi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi Atau kesan Mas Andi memegang ini langsung dari pemberian dari Pangeran Banjar, adik dari Sultan Banjar. Dengan keris yang kemarin ya. Iya, Chris Ingkir. jujur saya baru kali ini melihat keris dan penjelasan dari Romo Doni ya. Jadi saya merasakan betapa kayanya budaya kita, Nusantara kita dengan sejarahnya gitu loh. Dan seperti yang Romo Doni sampaikan tadi, ya keris ini bisa menceritakan ya Romo ya. Iya, walaupun tanpa tulisan. Iya, iya. Iya, saya sebagai anak muda ya seharusnya harus melestarikan. Iya. keris ini ya. Nah itu nih maksudnya. Kalau Mas Andi sendiri asli mana? Saya kebetulan Sumatera Selatan Romo, tepatnya di Kabupaten Batu Raja. Oh, orang Batu Raja, tapi udengnya kok Jawa Baratan. Dia udah keliling soalnya. Makanya pas kita bahas ada salah satu sisi Jawa Baratan kita coba di keris Banjar juga. Dan kita senang gitu loh, Romo ada anak muda yang tertarik gitu sama keris atau yang lain-lainnya. Ke Jawa Barat mungkin karena seperti yang Romo bilang tadi, ada Mestakung, ada mestakung. bukan asimilasi Romo. Oh, iya. Jadi saya juga nggak tahu di Batu Raja mungkin ada gennya bercampur gitu kan. Kalau saya lihat sejarah, karena sedikit banyak saya belajar sejarah juga, kebetulan S2 saya juga sejarah. Memang kisah dulu ketika masih dalam kekuasaan Majapahit, lalu Majapahit runtuh ya. Iya. Kebetulan bersama dengan dinasti Ming juga runtuh di Cina. Padahal itu sahabatan antara Majapahit dengan dinasti Ming itu sahabatan. Sama tuh. Nah kok runtuhnya hampir bersamaan? Karena diserang Manchu, yang lalu menjadi dinasti Qin ya, dinasti yang baru tuh, yang rambutnya kuncir panjang tuh Manchu. Oh. Nah, orang dinasti masih gelung, mirip orang Majapahit juga gelung di atas. Nah, dikisahkan banyak pelarian dari Ming yang nggak mau ikut Manchu itu ke Palembang, ke Bandar Palembang dan ke sekitarnya. Dan ke Banjar juga karena ada Iya ke Banjar juga, iya ke dari Banjar, ke era Pontianak, dinasti, kemana. Terutama ke bandar-bandar yang dulu memang ininya Majapahit, karena kan sahabatan. Nah, oleh dinasti yang berkuasa mereka disebut bajak laut. Padahal mereka keturunan atau jenderal-jenderal lama dari dinasti lama kan. Nah, sehingga sempat ada kekosongan kekuasaan di Sumatera Selatan, di Palembang dan sekitarnya. Lalu rawuhlah rombongan dari Demak, Ki Gedeng Suro. Ternyata Demak ini rombongannya Demak Cirebon. Karena Cirebon, Banten kan masih ada hubungan Demak, termasuk Fatahillah ya. Jakarta, Jayakarta kita ini kan masih ada hubungan dengan Demak juga, Fatahillah. Nah dikisahkan beliaulah yang memperkenalkan Islam. Karena ada hubungannya Raden Patah, Raja pertama Demak pun lahir dan besar di Palembang, dibesarkan oleh Adipati Arya Damar kan begitu.
Sehingga ketika rombongan Demak Cirebonan itu datang diterima dengan baik karena masih kerabat toh, karena Raja Demak juga lahir dan besar di Palembang. Sehingga yang mengislamkan Sumatera Selatan itu adalah Ki Gedeng Suro itu dari Demak Cirebon. Nah, rombongannya kan pasti banyak kerabat Demak dan kerabat Cirebon. Bisa jadi silsilah jenengan itu ada nyambungnya juga ke Cirebon atau ke Demak gitu, bisa jadi gitu. Betul. Tinggal dilihat nanti buku silsilah ya. Apa jangan-jangan benar begitu sih? Pernah baca buku silsilah? Pernah. Nah, ada nama siapa di atas? Itu untuk ke balik ke Cirebonnya itu Sunan Gunung. Nah, kan jelas nih ada hubungannya tadi dengan rombongan waktu rawuhnya Ki Gedeng Suro ke Sumatera Selatan. Nah, itu menjelaskan kenapa beliau orang Batu Raja tapi udengnya Jawa Baratan kan gitu. Jadi genetik ya Romo ya. Ya, DNA itu enggak berbohong ya. Iya. Ada buku yang ditulis oleh Harari itu, satu berjudul Sapiens, yang kedua Homo Deus. Memang terkesan masih ada yang menganggap itu masih science fiction ya, tapi yang tesis-tesis yang diutarakan, yang dikemukakan bisa jadi sangat logis. Itu tentang kekuatan DNA. Nanti kapan-kapan bisa dibaca. Walaupun kajian yang sudah matang di kampus pun memang DNA itu sangat luar biasa ya, sehingga talenta itu ada di DNA ini. Memang kebudayaan tidak seperti DNA dalam konteks bakat biologis. Misalnya saya gemuk, terus pipinya nyempluk begitu ya. Kok enggak mirip dari keluarga ibu? Ternyata mirip dari keluarga bapak, nenek ternyata. Keluarga nenek, yang buyut dulu wajahnya mirip saya. Nah itu kan ada bakat di DNA. Kemiripan. Tapi kalau dulu leluhur ada yang senang keris. Kalau saya nggak dikenalkan keris, talenta itu nggak akan muncul. Tapi begitu dulu ada leluhur yang empu atau apa, begitu sekali saya dikenalkan keris misalnya ya, karena memang sudah ada talentanya di DNA, muncul itu lalu mudah belajar keris. Nah jadi talenta dalam sisi kebudayaan tetap harus diajarkan. Beda dengan sisi biologis tadi, nggak usah diajarkan, ciri-ciri itu pasti keluar gitu. Gitu. Nah itulah sekelumit. Ya Chris ini Banjar. Kita terima kasih kepada Kanjeng Pangeran Banjar yang sudah Om Gusti ya. Karena gelar di Banjar tuh Gusti mirip gelar di Jawa dan gelar di Bali, karena itu mirip gelar Majapahit ya. Betul. Jadi Pangeran Gusti kita sudah dianugerahi dan kita sudah bahas, dan layaknya Nusantara itu mengambil pelajaran dari masyarakat Banjar tadi, sisi patriotismenya itu ya, dan sisi keseimbangannya antara sisi keteduhan ya, husnuzon baik sangka, tapi juga sisi ketegasannya itu seimbang. Tetap ada pengganggu, ada ya ditolak gitu kan gitu. Ada sisi singkir, ada sisi sempana carita. Dan pas kerisnya dua itu kita terima seperti itu. Kita masukkan. Oke. Ya. Sekian dari kami tentang keris Banjar ini, salah satu keris Banjar, dan memang kami berusaha untuk ini bisa di ini memberikan edukasi lah, sedikit berbagi edukasi bahwa tidak hanya kita mengenal keris itu melalui hal-hal yang selama ini banyak dikenal orang, yaitu melalui hal-hal mistis lah, berkaitan sama hal-hal mistis. Nah, dan juga ini bisa terlihat kami di kamera. ingin agar anak-anak muda seperti Andi ini agar bisa mencintai dan tertarik dengan benda budaya, terutama keris ya. Dan semakin banyak orang-orang seperti Andi. Amin. Ya, terima kasih Mas Andi. Oke, sudah hadir. Ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.